Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan lagi-lagi selain bersyukur ya, teman-teman. Alhamdulillah, mari kita awali pertemuan kali ini dengan banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, ya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin karena sampai di waktu ini kita masih dikasih waktu sama Allah ya. Masih dikasih waktu sama Allah untuk mengikuti kegiatan ini gitu ya. Ikutan FN di episode ke berapa? 27, Masya Allah. Insya Allah ya, di episode ke-27. Nah, yang pertama banget nih sebenarnya yang harus kita syukur itu apa sih? Nikmat iman ya, teman-teman. Nikmat iman, alhamdulillah. Sampai detik ini Allah masih ngasih hidayah kita ya, teman-teman, untuk punya iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih dikasih nikmat iman, nikmat kesehatan juga, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan untuk ikut di agenda malam ini karena banyak orang-orang yang beriman mungkin ya, tapi nggak punya waktu luang gitu, nggak punya waktu luang. Adapun yang punya waktu luang tapi nggak punya kesehatan gitu ya, nggak punya nikmat sehat. Terus yang punya nikmat sehat nggak punya waktu luang juga, yang punya semuanya belum tentu juga gitu ya dikasih hidayah buat ikut di majelis ilmu gitu. Nah, jadi teman-teman yang bergabung di sini, mari kita bersyukur terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, tapi bukan berarti teman-teman yang nggak ikut gabung di sini itu nggak dapat nikmat yang tadi disebutin ya. Itu banyak ruang belajar gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain sedang memaksimalkan di tempat yang lain juga. Qadarullah Allah pilih kita untuk sama-sama belajar dan silaturahim di sini malam ini. Jadi mari kita awali dengan bersyukur ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, untuk memulai FN Friday Night di episode ke-27 malam ini, mari kita awali dengan bismillah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita meminta pertolongan kepada Allah dan minta keberkahan gitu ya. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang kita sampaikan di malam ini Allah berikan pertolongan gitu ya sehingga apa yang kita simak sama-sama itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi semoga Allah kasih kemudahan juga kita untuk bisa sama-sama memahami ilmu teman-teman ya. Ilmu yang bermanfaat tentunya. Tuh. Nah, sebelum dimulai mari kita doakan teman-teman. Kita doakan guru-guru kita, orang-orang yang sudah menjadi jalan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah menjadi jalan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Kita doakan orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat kita atau yang membersamai langkah-langkah kita gitu ya, untuk menuju ke Allah gitu ya, untuk mengenal Allah. Juga tidak lupa kita doakan orang tua kita juga, teman-teman ya, yang jadi jalan utama gitu ya. Kita lahir ke dunia dan kita mengenal mengenal Allah gitu ya. Nah, kita awali dengan Ummul Quran ya teman-teman. Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, eh untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja langsung ke Teh Fitri ya. Malam ini insya Allah kita akan membahas tentang jeda tadi ya judulnya. Ya, apa sih yang akan dibahas tentang jeda ini? Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Teh Fitri ya, teman-teman. Jadi kepada Teh Fitri dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan
rahmat Allah dan keberkahan selalu tercurah limpahkan ya kepada kita selaku teman-teman yang ada di Friday Night malam hari ini dan juga untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman sebenarnya nggak mengupas tuntas juga sih, ini lebay banget nanti ya. Karena sebenarnya iya apa ya, hanya sedikit lah yang bisa di-sharingkan terkait jeda ya teman-teman. Karena jujur saja kemarin tuh sedang mencoba memaknai yang namanya jeda ini. Dan ternyata nggak cuman seorang dua orang gitu yang sedang merasakan butuh jeda gitu ya katanya ya. Ya udah akhirnya kita sepakat untuk bisa mengangkat ini di Friday Night ya. Sebelumnya teman-teman aku izin share screen dulu. Aku belum bisa share screen, Natia. Oh iya, sebentar ya. Oke, iya. Kita masih bisa berkumpul, semoga bisa jadi jalan ya memaknai malam hari ini. Oke. Kita akan membahas tentang jeda ya, teman-teman. Oke. Ini. Oke. Sudah terlihatkah? Sudah. Sudah ya. Nah, tidak terasa sudah masuk bulan Februari di tahun 2021 ini. Saya baru awal tahun udah mulai jeda ya. Ya Allah, ya kita sama-sama maknai teman-teman. Seperti biasa ya, meskipun tadi sudah diawali oleh Natia, ya lagi-lagi kita jangan bosan-bosan untuk mengucapkan basmalah ya, karena Bismillah ini salah satu bentuk penghambaan kita yang menyadarkan kita bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa gitu ya. Kita tuh posisinya sebagai hamba yang benar-benar nggak ada daya dan upaya kalau nggak ditolong sama Allah gitu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali ya. Dan aku pengen sama-sama ngajak untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya Allah. Berikanlah kami ketakwaan ya Allah. Berikanlah kami kemuliaan karena kami terhindar dari sesuatu yang tidak halal. Dan berikanlah kami kekayaan ya Allah, kekayaan hati, agar kami siap menghadapi hari-hari yang sekarang kondisinya semakin berat. Agar kami tidak membandingkan diri kami dengan orang lain, sehingga kami bisa memaksimalkan tugas-tugas kami sebagai manusia dengan segala yang Engkau titipkan kepada kami. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, lupa seperti biasa ya, senyum dulu. Yang nggak bosan-bosan ngingetin tentang senyum, dan silakan teman-teman browsing atau ikut kajiannya tentang senyum. Ntar apa ya, dalam banget gitu kalau memaknai tentang senyum ini. Jadi ya sebuah ritual ya, kalau bersama aku pasti mengingatkan senyum dulu. Semoga tidak bosan. Oke. Langsung saja ya teman-teman, to the point. Jeda. Menurut teman-teman apa sih jeda? Apa yang terpikirkan ketika poster FN-nya judulnya jeda gitu? Teman-teman bisa jawab di kolom chat. Ya, boleh teman-teman. Terpikir? Apa nih jeda yang kalian pikirkan tentang jeda? Betul, apa ya? Berhenti sejenak katanya kata Teh Fitri tadi. Kata Teh Esa istirahat. Kata Teh Karima juga istirahat. Oke, Masya Allah. Selain itu? Berhenti sejenak. Itu kata Teh Ajeng. Sejenak. Oke. Kata Bimo nih evaluasi katanya. Evaluasi, mantap nih. Allah. Evaluasi. Oke. Terima kasih teman-teman jawabannya. Mungkin sudah cukup mewakili sebagian besar ya. Tapi malam hari ini kita akan memaknai lebih dalam terkait jeda yang insya Allah maknanya sebenarnya sama seperti yang teman-teman sebutkan tadi gitu. Tapi ternyata banyak episode yang Allah titipkan kepada kita yang memang mengharuskan kita berjeda gitu.
Tapi jeda yang seperti apa? Nah, mari kita sama-sama maknai ya, teman-teman. Ya, diawali tadi jeda itu apa? Nah, selanjutnya aku nanya lagi gitu ya, dengan pertanyaan lanjutan. Kapan harus jeda? Silakan teman-teman, kira-kira kapan ya harus jeda? Boleh Apakah teman-teman jawab lagi. boleh. Kapan ya harus jeda? Apakah lagi mumet gitu? Atau gimana? Atau pas lagi semangat-semangatnya? Muncul. Wah, oke. Mulai jenuh. Jenuh, oke. Ketika mulai kurang semangat. Oke. Apa tadi kata Kang Bimo? Bentar. Ketika ngerasa Saat lelah capek. dan kehilangan arah. Oh, oke. Ketika kehabisan tenaga. Ketika ngerasa capek, jenuh, bosan. Butuh recharge. Ketika perlu istirahat katanya. Oke. Mantap. Wah, sudah mulai ini ya. Ketika merasa ada yang salah, mantap. Teman-teman yang belum terwakili jawabannya bisa sambil jawab aja di kolom chat. Tapi yang jelas tadi kebanyakan ya, sebagian besar tuh bilang, ya kita tuh harus jeda kalau udah capek, butuh energi gitu ya. Oke, mari kita maknai. Ternyata banyak momentum dari Allah yang menitipkan kita, mengharuskan kita untuk jeda. Ya, teman-teman. Fit, agak putus-putus barusan. Oh, ulangi ya. Sekarang sudah terdengar, Nat? Udah. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi teman-teman tadi aku membaca chat atau jawaban dari teman-teman, banyak dari teman-teman yang bilang, ya jedanya pas ini gitu ya, pas lagi butuh energi, pas udah capek, pas udah jenuh, butuh istirahat gitu ya. Nah, insya Allah ke depannya kita akan sama-sama maknai. Ternyata Allah tuh sudah menuliskan gitu ya. Kapan aja sih seharusnya kita tuh berjeda. Dan kalau jeda tuh ngapain sebenarnya gitu ya. Nah, oke, mari kita sama-sama maknai dari hal-hal yang sebenarnya udah sering kita tahu gitu, tapi mungkin belum kepikiran sampai sana gitu ya. Kalaupun yang teman-teman yang sudah kepikiran sampai sana, ya kita sama-sama maknai lagi. Biar kedepannya tuh jeda kita jadi lebih bermakna ya. Oke. Pertama, momentumnya adalah haji, teman-teman. Di sini teman-teman ada yang udah pernah haji? Ada? Nanti kalau misalnya ada yang udah pernah haji, boleh deh sharing-sharing bagaimana momentum di haji ya, teman-teman. Semasya Allah itu. Aku belum haji. Referensi aku ambil dari buku Forum Femininitas Bunda, teman-teman. Nah, aku sedikit bacakan ya, karena tadi aku belum sempat masukin ke sini. Ya, jadi ini aku ngambil fenomena haji ini dan penjelasannya dari materi kuliah kelima, judulnya Mengasah Empati dan Peduli. Nah, jadi di sini dijelaskan salah satu yang membuat kita itu nggak empati lagi sama lingkungan kita. Jadi kayak apa ya, kalau lagi butuh jeda tuh kan lagi lelah tadi ya, katanya lagi lelah terus lagi bilang, ah udahlah bodo amat gitu, yang lain mau ngapain, ya udah aku mah kayak gini gitu. Nah, biasanya ya aku melihat sekitaran aku juga pada kayak gitu di lingkungan. Nah, jadi teman-teman ketika nggak peduli lagi sama lingkungan, nggak empati lagi sama lingkungan, nah itu tuh memang disebabkan oleh 3 faktor kalau di buku ini. Tapi kita hanya akan maknai yang poin ketiga. Nah, poin ketiga itu di sini disampaikan ya, penyebab ketiga dari rendahnya empati adalah kepedulian yang ditindas kesibukan. Ayo, siapa di sini yang merasa sibuk? Masya Allah ya, sibuk dalam kebaikan. Semoga sibuk dalam kebaikan insya Allah.
Nah, teman-teman, di sini ternyata ketika kita sibuk sekali ya dengan banyak hal, tidak betul-betul melakukan banyak hal dalam satu waktu misalnya, dan seharian penuh tuh penuh dengan segala aktivitas gitu yang menyita fokus kita, tenaga kita gitu ya. Ternyata itu akan membuat ya berdampak pada diri kita itu, kita tuh akan kesulitan untuk menumbuhkan empati gitu, atau kita tuh nggak empati lagi kalau misalnya kita sibuk. Nah, kalau misalnya kita ingin bisa empati lagi, terus peduli lagi sama lingkungan, nah ternyata kita harus mengambil keputusan untuk berhenti dan beristirahat. Wah, tapi berarti benar ya teman-teman yang disebutin di awal, jeda itu berhenti dan beristirahat. Mengambil jeda untuk melakukan introspeksi dan kontemplasi. Apa nih maksudnya introspeksi dan kontemplasi? Ya, jadi kita sama-sama maknai gitu. Ini introspeksi ya tadi yang disebutin sama Kang Bimo. Jadi istirahat lah ya bahasanya tuh evaluasi. Duh ini apa yang salah ya? Aduh kerasanya kok ada something yang nggak beres kayak gitu-gitu ya. Nah itu coba dikontemplasikan gitu. Nah kita bisa merasa sibuk karena ingin membantu orang dan menyelesaikan masalah orang. Namun, kalau kita nggak berdiam sejenak, maka empati kita tidak akan tumbuh. Jadi kayak menolong itu cuma sekedar menolong doang gitu, nggak ada rasanya. Nah, di sini sebelum masuk ke fenomena haji, teman-teman, Allah itu telah menyediakan setiap harinya tuh waktu terbaik untuk kita berjeda. Kapan itu waktu terbaiknya? Waktu terbaiknya adalah sepertiga malam atau malam terakhir ya. Malam akhir dari malam gitu atau sepertiga malam. Nah, itu setiap harinya Allah siapkan waktu terbaik untuk kita berjeda. Kenapa gitu ya? Karena di situ waktu paling hening, waktu paling apa ya? Namanya tenang, damai gitu. Dan Allah titipkan kepada kita berjeda dalam khusyuk dalam sholat. Kan namanya qiyamul lail ya. Qiyam itu artinya berdiri. Gitu. Nah, jadi di saat orang-orang yang lain itu pada masih tidur, masih selimutan gitu. Bisa enggak kita gitu ya di jam-jam terbaik itu yang udah Allah sediakan kita berjeda gitu. Nah, tadi ya Allah menyiapkan sepertiga akhir Ramadan juga untuk berdiam sejenak dengan beritikaf. Nah, dua contoh ini begitu menggambarkan keistimewaan keheningan. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya di slide-slide selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke hajinya. Tadi prolog dulu ya, kenapa kok nggak nyambung ke haji gitu? Kok kita ngomongin jeda kok nyambung ke haji gitu? Ini kan nggak lagi belajar rukun iman gitu misalnya. Ya, jadi teman-teman ini contoh ketiga dari berjeda gitu. Nah, jadi ibadah haji itu kalau kita maknai lagi atau teman-teman pastinya pernah belajar apa aja rukun misalnya, apa aja hal-hal yang harus dilakukan saat berhaji gitu. Nah, itu kan kebanyakan aktivitas fisik ya, teman-teman. Apa sih kayak semuanya tuh melibatkan gerak tubuh. Kayak misalnya tawaf ya kan, yang nampaknya tawaf. Kemudian sa'i ya, kemudian lempar jumroh misalnya. Nah, tapi uniknya teman-teman, puncak ibadah haji itu ada di, tahu nggak puncak ibadah haji di apa? Di, apakah tadi di tawaf, apakah di sa'i, atau di lempar jumroh, atau di apa? Ada yang tahu? Puncak ibadah haji, teman-teman? Puncak ibadah haji. Nat, puncak ibadah haji? Cek. Teteh Nah, Nat, itu yang jawab Teh Fit. bentar, aku tidak melihat. Aku bacain ya, bentar. Oke. Di aku soalnya tidak Ini ada. beberapa yang jawab. Oh, Kata Teh malam. Hana, wukuf. Kalau kata Teh Karima, sa'i. Kalau kata Ini Teh sudah Esa, ada ya. berdiam diri di Mina, Nat, wukuf, tawaf, bermalam di Musdalifah, katanya. sih Itu jawabannya beberapa teman-teman. jawabannya. Oke. Ya, jadi puncak
haji ada di tadi jawabannya yang benar. Wait. Di wukuf, benar banget. Wukuf di Arafah ya. Nah, jadi ternyata ya kita tahu ya ibadah haji itu biasanya identik sama tawaf sih ya, paling identik banget. Aku pun berpikirnya seperti itu. Ternyata justru puncak ibadah haji itu saat di wukuf gitu. Esensi haji sendiri adalah berdiam diri. Tuh, esensinya berdiam diri. Dengan melakukan wukuf atau berdiam diri, maka akan lahir Arafah. Arafah itu artinya apa? Kearifan. Oh, Masya Allah. Kearifan. Kemudian, nah memang tidak berhenti di wukuf gitu. Ini masih nyambung. Kemudian juga mabit, tadi jawaban TS saya, mabit di Muzdalifah atau bermalam sejenak. Nah, ada sejenaknya ya, nggak bermalam aja. Bermalam sejenak di Muzdalifah. Ya, untuk mendapatkan syukur yang artinya perasaan. Nah, hikmahnya untuk kita adalah ya bahwa untuk mendapatkan kearifan kita perlu berdiam sejenak di siang hari. Ya, ini wukuf nih yang tadi ya. Untuk mendapatkan kearifan kita diam sejenaknya di siang hari. Sementara kalau untuk mendapatkan perasaan, nah, kita bisa merasakan berbagai hal lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Nah, kita perlu berdiam sejenaknya di malam hari. Itu ternyata waktu-waktu terbaiknya ya. Butuh kearifan, diam di siang hari. Butuh perasaan, nah diamlah di malam hari. Itu teman-teman. Jadi memang puncak ibadah haji itu di wukuf. Waktu itu juga di Ahlan Ramadan kalau nggak salah pernah di-sharing sama Teh. Ya Allah, aku lupa namanya. Teh. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya aku ketemu tetehnya di acara Halal Expo Indonesia gitu. Beliau juga sudah pernah melakukan ibadah haji gitu dan juga pernah beberapa kali umroh backpacker. Tapi yang beliau rasain waktu ibadah haji itu memang inti dan paling intinya tuh di wukuf ini gitu ya. Nanti bisa teman-teman cari lebih dalam tentang wukuf. Oke. Selanjutnya teman-teman, memang selain di wukuf ini ada satu momentum yang sangat besar gitu menurut aku ya. Karena aku sangat memaknai ibadah syai ini, meskipun aku belum pernah melakukan, tapi bagi aku filosofisnya jelek banget ya syai. Tadi sempat disebutkan juga, meskipun ini bukan puncak dari ibadah haji, tapi banyak momentum tentang jeda yang bisa kita maknai dari ibadah syai, teman-teman. Apakah itu? Gitu ya. Masih lanjut dari bukunya tadi sih, sebenarnya masih sama ya, dari buku FFB, teman-teman. Kita sejenak membayangkan dulu terkait syai dan sejarahnya, teman-teman. Aku sebenarnya sering share juga ya terkait syai, terkait Bunda Siti Hajar ya. Tapi mari kita bayangkan dan mari kita posisikan diri seperti Bunda Siti Hajar saat itu. Ini padang pasir yang sangat terik gitu. Kemudian tidak ada apa-apa, masih kosong, masih melompong gitu. Dengan perbekalan yang sangat terbatas. Kemudian juga membawa bayi yang masih merah gitu ya. Kemudian juga air susunya telah mengering. Ditinggalkan suaminya lagi ya. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kira-kira apa yang akan kita rasakan, teman-teman? Dan apa yang akan kita lakukan? Nah itu, coba pertanyakan diri kita kalau diposisikan pada hal seperti itu. Ya, pada kondisi seperti itu. Masya Allah. Merinding. Ketika kan ini ya, peristiwa syai itu Masya Allah sekali ya. Mengabadikan bagaimana perjuangan dari Bunda Siti Hajar untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertolongan Allah itu ya yang Allah titipkan kepada Bunda Siti Hajar itu masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Sampai detik ini. Ya. Ya tadi aku
lintasan Safa Marwah ya teman-teman kalau di haji. Belum pernah merasakan ini. Jadi ya mari sama-sama sambil banyak sholawat ya. Semoga kita suatu saat Allah panggil, Allah mampukan untuk bisa berangkat ke sana ya dan maknai secara langsung bagaimana gitu lintasan Safa Marwah yang penuh dengan makna ini gitu. Teman-teman, Safa Marwah. Ketika kita ya yang berada di posisi tadi Bunda Siti Hajar dengan kebingungannya, kemudian kita berlari ya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kita berlari gitu. Di Marwah tuh sepertinya ada air deh, di sana ada sumber air gitu. Ternyata pas nyampe Marwah kosong teman-teman. Wah, fata morgana doang gitu. Ketika sudah di Bukit Marwah, Bunda Siti Hajar melihat lagi gitu, ke Bukit Safa. Wah, itu ada air. Seperti terlihatnya oase gitu ya. Akhirnya beliau mempercepat langkahnya lagi, lari menuju Safa. Ternyata pas di Safa kosong lagi. Fata Morgana. Wow. Kok bisa ya? Nggak mengeluh sama sekali. Ternyata udah nyampe di sana gitu, melihat seperti ada cahaya dari oase gitu. Ternyata hanya Fata Morgana, tapi tidak mengeluh sama sekali, teman-teman. Masya Allah. Saking yakinnya sama pertolongan Allah, saking yakinnya. Nah, aku sedikit membaca cuplikan dari ini ya, materi entrepreneurship-nya Ustadz Adriano Rusfi. Beliau bilang gini kan, kalau kita punya visi, teman-teman, punya visi. Kita udah pernah bahas ya sedikit di resolution dan juga di beberapa Friday Night yang lalu di startup dan lain-lain episodenya. Yang belum menyimak silakan boleh menyimak lagi. Punya visi dalam hidup itu penting. Di sini satu part yang bagi aku ngejelek banget ya. Mari kita sama-sama maknai. Siti Hajar itu lalu menaiki ketinggian agar ia memiliki perspektif yang luas tentang kemungkinan. Jadi kenapa naik bukit? Ya karena biar bisa melihat gitu, oasenya ada di mana gitu. Ya. Karena syarat entrepreneurship berikutnya adalah visi. Jadi harus punya visi. Visi itu apaan sih gitu ya? Sebuah cara pandang, gaya pandang, sudut pandang, dan persepsi tentang apa yang sedang ia saksikan. Kalau nggak punya visi, Bunda Siti Hajar itu nggak akan melihat Marwah gitu. Tapi lewat visi, gitu, ia membaca Fata Morgana sebagai sebuah harapan, teman-teman. Jadi Fata Morgana tuh ya nggak apa-apa, ini tuh harapan tuh ada pasti di sana gitu. Tanpa visi, gitu ya, Bunda Siti Hajar akan menghujat Fata Morgana itu sebagai tipuan yang berulang. Ya, gitu. Kok ternyata Fata Morgana lagi? Dan itu nggak cuma sekali dua kali, teman-teman. 7 kali beliau. 7 kali. Tapi nggak ngehujat sebagai tipuan yang berulang. Dengan visi, ia akan berjuang meyakinkan diri dan langkah kakinya bahwa ia sedang menyaksikan air mata kehidupan. Masya Allah. Karena beliau punya visi. Enggak, itu bukan Fata Morgana. Itu air mata kehidupan. Air kehidupan. Aku harus ke sana. Gitu. Meskipun tadi Fata Morgana udah ke sana gitu. Dan tadi ke sana tuh Fata Morgana. Nggak apa-apa, ke sana lagi. Gitu. Ternyata pas di sana Fata Morgana lagi, ngelihat di sana Fata Morgana seperti harapan tadi ya, harapan air kehidupan lagi. Oh, harus ke sana lagi, ke Safa lagi. Sampai 7 kali. Ya mungkin orang-orang yang nggak ngerti gitu ya akan menertawakan Bunda Siti Hajar. Kenapa harus berkutat bergerak di situ-situ terus gitu? Kenapa sih harus di situ terus? Udah tahu gitu, itu Fata Morgana. Ke Fata Morgana lagi. Terus dari Fata Morgana ke Fata Morgana berikutnya. Gak capek apa?
seakan nggak sadar gitu. Udah tahu di sana tuh bayangan yang hampa. Kok masih ke sana? Tapi enggak, teman-teman. Bunda Siti Hajar adalah seorang yang optimis. Nah, ini penting dalam berjeda, kita butuh optimisme, teman-teman. Yang tadi mungkin fata morgana gitu. Tapi yang sekarang boleh jadi air yang sebenarnya. Karena optimisme adalah salah satu ciri entrepreneur sejati. Jadi hatinya itu selalu dipenuhi dengan harapan, selalu berpikir positif, selalu berbaik sangka kepada Allah. Ini pasti nih mau ada keajaiban gitu. Ini pasti ada air nih. Di mana air gitu ya? Masya Allah. Entrepreneur Hajarian ya atau Bunda Siti Hajar mengajarkan kita sepenuhnya harusnya sadar gitu. Bahwa sebuah sangka akan menggiring kepada fakta. Maksudnya apa? Sebuah sangka atau prasangka kita itu akan menggiring kepada fakta. Nanti Allah akan tunjukkan jalan-jalan. Allah akan tunjukkan pertolongannya. Gitu teman-teman. Ya, jadi ya saat Sya ini teman-teman ini ada, Masya Allah, kita harus maknai kapan kita harus berjeda dari syai ini, dari peristiwa syai ini akan lebih detail kapan kita harus berjeda. Ya. Saat melakukan sa'i, kita boleh berhenti sejenak, artinya boleh berjeda. Tapi berjedanya di mana? Di Safa dan di Marwah. Di Safa dan di Marwah. Artinya apa? Safa dan Marwah itu puncak, teman-teman. Jadi kita boleh berhenti sejenak ketika kita sudah di puncak. Maknai kalimat selanjutnya. Sementara saat di lembah, kita harus terus bergerak. Ini yang kadang kita salah memaknai jeda gitu. Kadang kita tuh jedanya pas kapan gitu ya. Baru juga ngerjain sedikit, udahlah jeda dulu. Baru juga dapat suatu masalah, udah jeda dulu. Maknai kapan waktu berjeda dari peristiwa sa'i ini. Jadi kalau pas di lembah, itu kita harusnya mempercepat langkah. Biar cepat sampai ke puncak. Di puncak baru berhenti sejenak. Di Safa dan di Marwah. Itu teman-teman. Detailnya, ini aku bahas di slide berikutnya. Bisa mengambil hikmah bahwa saat berada di dalam tekanan, kalau kita lagi ngerasa tertekan ya tadi sehingga energi terkuras, terus juga jadinya lelah, letih, capek, ya. Maka yang kita perlukan justru adalah terus bergerak. Nggak boleh loyo. Saat kita berada dalam tekanan, maka yang kita perlukan adalah terus bergerak dan tidak boleh loyo justru. Dan sebaliknya, jika sedang ada di puncak, mari kita berhenti sejenak. Masya Allah, teman-teman. Saat aku membaca paragraf ini di buku, buku Femininitas Jalan Pulang Fitra Bunda, aku langsung sangat tertampar gitu. Kenapa? Karena mungkin selama ini aku salah dalam berjeda gitu. Aku selalu jeda di saat ya sebenarnya aku masih harus berjuang gitu. Harusnya aku mempercepat langkah aku. Tapi kok aku malah jeda duluan sih? Ya iya, makanya puncak itu nggak pernah tercapai. Karena udah berhenti duluan, gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang ngerasa lagi banyak masalah, lagi apa, terus bergerak. Jangan loyo. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Cari gitu, cari. Ini di mana zam-zamnya ya Allah, di mana? Gitu. Sampai ketika sudah sampai puncak, baru berhenti sejenak. Gitu, insya Allah ya. Zam-zam. Inilah pertolongan Allah pada Bunda Siti Hajar yang Masya Allah kita masih bisa rasakan sampai sekarang. Mungkin teman-teman ada yang bosen gitu ya, aku selalu bahas Zam-Zam, selalu bahas Bunda Siti Hajar. Kalau misalnya di Friday Night gitu ya, di beberapa kali episode aku pernah bahas ini gitu.
Karena sedalam itu ternyata, Masya Allah. Karena aku belum bisa membayangkan kalau aku gitu ya, sebagai seorang ibu muda misalnya, baru punya anak-anaknya masih bayi merah, ya Allah gitu, ditinggalin di padang pasir yang nggak ada apa-apa gitu. Itu nggak ada apa-apa, dulu tuh emang kosong melompong. Tapi Bunda Siti Hajar tuh memang tidak mencari air untuk hanya menghilangkan dahaga dari, nggak hanya cuma nyari segelas air untuk Ismail kecil, enggak gitu. Tapi beliau itu mencari mata air, dan inilah mata air sumur Zam-Zam. Sampai sekarang berkah sekali, pernah kering, teman-teman, pernah kering. Meskipun banyak jemaah haji ya dari berbagai negara bawa ke negaranya masing-masing, bahkan di Tanah Abang, di Pasar Baru, banyak yang jualan air Zam-Zam. Di toko-toko banyak gitu. Tapi ini nggak pernah, teman-teman, nggak pernah kering. Sampai aku tuh akhirnya memaknai ya, kalau kata Ustadz Nuzul Zikri itu, besarnya ujian itu akan sebanding dengan besarnya pertolongan Allah juga gitu. Jadi kenyamanan tidak akan lahir dari kenyamanan juga. Kalau kita ingin nyaman di akhirat, ya nggak akan nyaman gitu di dunianya, pasti butuh banyak perjuangan. Sehingga kalau kita dapat ujian yang besar gitu, yang wah kayaknya bertubi-tubi banget, harus optimis, kayak tadi kayak Bunda Siti Hajar, harus optimis, pertolongannya juga pasti besar. Pertolongan Allahnya juga pasti, wah besar banget gitu. Tinggal kita cari gitu, kita kejar, kita, ya Allah aku yakin, bismillahirrahmanirrahim, tolong ya Allah, tolong, gitu. Minta tolong lagi kepada Allah. Di waktu-waktu jeda yang tadi di awal sudah disebutkan, di sepertiga malam, gitu ya. Bisa di waktu-waktu yang Masya Allah gitu. Allah sudah siapkan untuk kita. Ya, agar kita tidak hanya sekedar mencari air ya untuk kita minum sendiri, kita yang hilang hausnya kita sendiri gitu, tapi ada mata air yang nanti yang bisa menghilangkan haus lebih banyak orang, berapa puluh ribu atau berapa puluh juta orang yang sudah minum dari sumber air Zam-Zam ini, teman-teman, tapi masih ada, Masya Allah gitu, teman-teman ya. Jadi kalau sekarang yang lagi punya masalah, semangat dulu ya, senyum dulu ya. Insya Allah Allah akan titipkan, sebenarnya itu udah sepaket sama pertolongannya gitu. Cuman kita diminta untuk memaknai dulu. Nah, proses memaknai ini yang harus terus kita kawal ya. Oke, next. Ya, ini yang sering aku ya maknai dari kisahnya Bunda Siti Hajar gitu. Ya nggak bisa bohong, memang setiap orang tuh harus jadi entrepreneurship. Dan aku suka bilang entrepreneurship itu bukan hanya tentang jualan gitu ya, punya bisnis, bukan. Itu mah namanya businessman. Semua orang tuh harus menjadi entrepreneurship, tapi nggak selalu harus jadi businessmanship gitu. Karena entrepreneurship ini hubungannya sama mental, teman-teman. Mental kita dalam menghadapi kehidupan. Mari maknai ya. Entrepreneurship itu tentang seni berkehidupan, berpenghidupan, melalui sebuah jalan perjuangan agar kehidupan itu bisa terpahami, kita ngerti gitu. Ketika kita udah ngerti, bisa tersiasati. Tersiasati itu kita tahu gitu strateginya kira-kira gimana ya. Dan kemudian bisa tertaklukkan di pintu sukses. Nah, suksesnya ya tentunya standarnya Allah ya. Dan seni ini adalah seni yang berujung pada pertolongan Allah. Jadi intinya mah katanya butuh pertolongan Allah gitu. Sesimpel itu, teman-teman. Termasuk dalam menghadapi kehidupan yang sampai kita membutuhkan jeda gitu. Yes, ya. Nah, momen jeda lainnya adalah Ramadan. Tadi sudah disebutkan juga di awal ya. Tapi kita akan bahas lebih detail. Ini Masya Allah sekali gitu ya. Indah sekali Allah itu menyusun momentum-momentum ya. Kita memaknai jeda gitu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Kalau di penanggalan Masehi, Januari sampai dengan Desember, ya kan? Januari sampai dengan Desember. Makanya kita sekarang masuk awal tahun ya, secara kalender Masehi. Akhirnya kita berusaha
ayo dong bikin resolusi 2021. Nah, silahkan saksikan yang FN bahas resolution. Ya jadi ayo kita bikin gitu ya. Nah, kebiasaan orang-orang barat itu ya melakukan evaluasi atau semuanya ya evaluasi Iya, bersama soalnya. di Desember. Jadi soalnya. Nah, di Desember itu mereka melakukan evaluasi besar-besaran bagaimana 1 tahun perjalanan ya Januari ke Desember sambil bikin resolusi untuk tahun selanjutnya. Nah, tapi ternyata di Islam itu istimewa. Penanggalannya kan penanggalan Hijriyah ya teman-teman, Hijriyah. Itu berdasarkan Kemarin masa dia? misalnya Hijriyah itu Betul dong, tayo masih mau. bulan gitu. Nah, ini Ramadan, teman-teman. Jadi Ramadan Ada yang lain teman-teman. 1/3, teman-teman. Jadi Ramadan itu 1/3 tahun. Sendok kan di dalam masuknya lainnya. Jadi di dalam Islam itu ya 1/3 itu selalu istimewa. 1/3 itu selalu istimewa. 1/3 malam, kemudian satu lagi 1/3 tahun, kayak gitu. Nah teman-teman, kita perlu nambahin satu. Sini ada Syawal ya. Nah, yang bahas secara ringkas. Jadi awalnya itu kan baru Hijriah tuh Muharram ya teman-teman, Muharram. Nah, itu sudah berjalan ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan yang lain-lain ya. Sampai dengan 2/3-nya sudah selesai. Allah berikan kita Ramadan. Ramadan ini adalah momentum terbaik untuk jeda, teman-teman. Jeda dari apa? Jeda dari apa dulu ya? Dan jeda yang seperti apa dulu? Ini perlu kita sama-sama luruskan juga gitu. Jeda tuh bukan berarti akhirnya nggak melakukan aktivitas apa-apa, tidak gitu. Justru di Ramadan ini teman-teman momentumnya beda ya. Ramadan ini momen evaluasi. 2/3 yang sudah 2/3 tahun yang sudah dilewati ini sampai resolusi tercapai di 2/3 ini. Evaluasi berapa poin yang sudah tercapai, berapa poin yang belum tercapai di Ramadan ini. Makanya di Ramadan ini, kan Ramadan tuh artinya ini ya bakar ya kalau nggak salah. Panas yang membakar karena Ramadan itu biasanya waktu itu di bulan-bulan yang sangat-sangat panas dan sangat membakar gitu ya. Jadi sangat-sangat berat memang Ramadan itu. Nah, jadi ketika sudah evaluasi nih di awal, makanya di 2/3 awal Ramadan, 2/3 awal Ramadan itu hari pertama Ramadan kan 30 hari ya rata-rata Ramadan. Nah, 10 hari pertama tuh ngegas semua, harusnya tuh kinerjanya tuh mantap. Bukan malah melemah gitu, enggak. 20 hari pertama tuh justru untuk menyelesaikan evaluasi keberjalanan 2/3 tahun yang tadi. Kemudian mana nih yang bisa dikerjain? Wah, dikerjain pokoknya di 20 hari pertama. Udah mah dan tuh bulan penuh keberkahan ya, setiap kebaikan itu berlipat ganda. Makanya sebenarnya seorang muslim itu di Ramadan tuh harusnya lebih produktif. Karena di sini wah benar-benar semua gitu ya. Yang tadinya harusnya 1 bulan itu bagaimana diringkas menjadi 20 selesai. Produktifnya seorang muslim. Jadi salah ketika kita Ramadan saum itu malah jadi malas-malasan, lebih banyak tidur. Masih ya itu masih kurang tepat gitu. Nah, 10 hari terakhir teman-teman baru ini waktu yang paling tepat untuk berjeda total dari kehidupan gitu. Agar apa? Bisa mengejar dulu. Ada target hari terakhir atau 1/3 dari Ramadan. 1/3 tahun itu adalah Ramadan. Di Ramadan ada 1/3 lagi. Itu 10 malam terakhir ya di sana.
Allah titipkan keberkahan Lailatul Qadar gitu. Ada di satu malam yang sengaja dirahasiakan gitu. Agar kita mengejar itu salah satunya ya, keberkahan 1000 bulan. Malam hari itu 1000 bulan gitu. Sehingga 10 hari terakhir kita sudah fokus gitu. Jeda dari kehidupan dunia. Hari terakhir. Apa chargingnya di sini? Charge agar gitu ya 1/3 terakhir 1/3 tahun ya terakhir kita bisa menerapkan Syawal. Tadi aku lupa nggak tulisin Syawal di sini. Syawal itu bukan bulannya selebrasi. Wah Idul Fitri, wah kemana-mana gitu ya. Wah libur panjang dan lain-lain. Bukan. Harusnya Syawal itu bulan peningkatan. Dimana Ramadan udah selesai ya. Nah artinya kita tahu apa aja yang belum tercapai dari resolusi kita. 1/3 terakhir ini dimaksimalkan. Zulhijjah itu selesai semua resolusi. Dan kita bisa selebrasi di Zulhijjah. Selebrasinya di Idul Adha. Gitu. Ini. Di sini. Kita memang sebagai masyarakat Indonesia ini perlu meluruskan budaya di kita itu ya, Syawal gitu kan. Syawal atau Idul Fitri adalah lebaran yang besar gitu. Padahal bukan. Lebarannya sehari doang, teman-teman. Hari kedua kita sudah diminta untuk meningkat lagi gitu dari sebelumnya. Gitu. Nah, Zulhijjah barulah kita selebrasi gitu ya. Alhamdulillah sudah menjalani 1 tahun. Gitu. Saja yang bisa dimaknai. Nah, momentumnya di sini Zulhijjah gitu ya. Oke. Jeda. Nah, menuju akhir teman-teman, mari kita maknai Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Mohon maaf, aku tadi juga belum sempat memasukkan. Oke, ada tamu. Oke, lanjutkan ya. Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Nah, jadi Masya Allah teman-teman. Ya Allah tuh menitipkan kita kekuatan optimisme di Quran surat Al-Insyirah ini. Sebelum ke ayat ke-7 itu ada ayat 5 dan 6. Itu sebagai bekal untuk ke ayat ke-7. Ketika teman-teman di sini punya masalah, udah ngerasa mumet banget, nggak kuat, aduh kok kayak gini, pusing, dan yang lain-lain. Allah bilang, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terus diulang lagi di ayat selanjutnya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah tuh saking menekankan bahwa ketika ada kesulitan yang kita alami, yang bikin kita stres, depresi, capek, dan lain-lain, itu ada 2 kemudahan yang membersamainya. Tadi ya, aku kan sempat bilang, semakin besar ujian yang kita hadapi, semakin besar juga pertolongan Allahnya. Kalau ujiannya cuma 1, ya tadi 2 kemudahannya. Kalau ujiannya 1000, teman-teman, berarti berapa kemudahannya? 2000. Beda 2000 sama 2. Tapi kita jangan pakai hitungan kita, tentunya hitungan Allah ya, derajat-derajat Allah. Jadi yakin gitu, kalau misalnya, oh ini kok kayak berat banget ya masalahnya, bismillah. Mau ada pertolongan Allah yang besar. Yakin. Kayak Bunda Siti Hajar tadi, optimis. Nah, kemudian diterangkan di Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Kalau kita udah selesai sama suatu urusan, bersegeralah gitu ya. Bertahap dan bersegera di ayat ini tuh. Jadi kerjain suatu pekerjaan tuh satu-satu. Terus ya segera gitu, jangan kelamaan jedanya. Karena kalau kita maknai lagi, ingat salah satu kenikmatan yang melalaikan itu selain kesehatan itu adalah waktu luang. Di waktu luang itu peluang setannya tuh gede banget gitu teman-teman. Ya. Ketika kita tidak bersegera untuk melanjutkan what's next gitu ya, aktivitas kita menuju ya tadi tujuan kita, resolusi kita yang sudah kita tulis dengan kesadaran diri kita sendiri apa tujuan kita ya di tahun ini, tahapan mana, anak tangga mana yang ingin kita naiki gitu. Jadi ya mari sama-sama bersegera. Oke.
menuju akhir ya. Tadi mari kita sama-sama maknai lagi. Jeda itu ya berarti bagian dari istirahat ya, atau berhenti sejenak. Berhenti sejenak ya. Maknai tarik nafas. Kadang kita tuh stres atau merasa terlalu apa ya? Tadi capek atau lelah, kita lupa tarik nafas lebih dalam. Itu aja, kita belum merasakan nafas kita sendiri gitu kan. Coba sekarang sama-sama kita tarik nafas lebih dalam. Tahan, 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 hembuskan pelan-pelan. Lakukan sampai 3 kali. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jeda. Istirahat. Ya. Dan salah satu bentuk istirahat yang sebenarnya Allah titipkan kepada kita secara daily, selain tadi waktu terbaiknya di sepertiga malam adalah sholat, teman-teman. Allah nyuruh kita istirahat nggak cuma sekali ternyata dalam sehari, sampai 5 kali. Istirahat, teman-teman. Sholat itu istirahat. Gimana sih kalau misalnya kita lagi kelas gitu ya, terus menurut kita kelasnya tuh ya bayangkanlah zaman sekolah waktu anak SD gitu ya, belum tahu apa-apa, masih polos. Guru kita merasanya guru kita tuh bikin suntuk, nggak ngerti lah, apalah, bosen gitu misalnya ya. Anak kecil jarang, maksudnya dulu masih belum tahu adab-adab menuntut ilmu gitu ya, akhirnya masih suka meremehkan guru gitu kan. Ketika bel istirahat, wah semuanya pasti senang gitu. Ya, kita bisa ke kantin gitu. Ya, kita bisa istirahat. Gitu. Sesenang itu anak kecil. Ada nggak kira-kira yang anak kecil yang bilang, enggak ya, aku mah nggak mau istirahat, pengennya terus belajar gitu. Saking sukanya belajar. Kayaknya juga langka banget ya kalaupun ada yang seperti itu. Ya. Banyak hal lain gitu. Kalau tuh pengen nguatin kita, gitu, pengen nguatin kita. Nguatinnya dia istirahat di kayak waktu jiwanya Rasulullah SAW ya meminta kepada Bilal di perang Khandaq atau perang Parit. Waktu itu bilang ke Bilal, ya itu waktu itu udah mendesak banget kondisinya, udah benar-benar sangat tekan yang betul-betul buntu gitu ya, harus seperti apa, ngelihat yang lain udah pada suntuk juga. Rasulullah SAW bilang ke Bilal, ya Bilal, arifna bisolah. Ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi ternyata ya, sholat yang selama ini kita ngerasakan sih gitu. Aku teh belum selesai, tanggung gitu tugasnya. Allah tuh nyuruh kita istirahat dulu. Yuk istirahat yuk. Menuju kemenangan dulu yuk. Gitu kan? Ya Allah, sholat, ya Allah, falah. Kita diajak menuju kemenangan untuk beristirahat. Dan lebih detailnya di sholat itu ada yang lebih dalam lagi terkait jeda. Apa itu? Tumaninah, teman. Sholat itu bukan hanya sekedar gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kita diminta untuk tumaninah yang merupakan bagian dari rukun sholat. Jadi kalau nggak ada tumaninahnya, ya gitu nggak diterima gitu, apa nggak sah sholatnya gitu kan. Tumaninah itu apa? Berhenti sejenak gitu kan. Kayak di post aku kayaknya kemarin ada temanku yang posting tentang tumaninah gitu loh guys. Bentar ya aku coba lihat di ini ya, galeri. Jadi waktu itu ada temanku yang posting terkait tumaninah dan bagi aku itu lep banget ya, kita sama-sama maknai. Screenshot. Masya Allah banget ya kalau udah ditunjukin nih, kita maknai. Nih, ini status seorang, gitu ya. Kemudian jujur aku sempat menganggap sholat itu sebagai distraction. Lalu lagi sibuk, ngapain harus sholat gitu. Aku pun kadang melihat sebagai kewajiban aku lakukan untuk Allah gitu, bukan untukku.
Jadi kayaknya tuh kewajiban yang aku tuh sholat tuh buat Allah gitu, bukan untuk aku sendiri katanya tuh. Lalu aku mulai berpikir bahwa ternyata sholat itu dihadirkan Allah bukan hanya untuk dia gitu, tapi untuk kita. Nah, mari kita sama-sama maknai kata gini. Dari sudut pandang mana kita bisa melihat bahwa sholat itu bukan hanya untuk Allah gitu, tapi untuk kita juga. Nah, yang pertama, sholat itu hadir sebagai jeda dari hari yang penat. Wah, kalau teman-teman makna itu semuanya ada di puncak-puncak waktu. Tadi kita belajar dari syai. Kalau syai itu, ya kita harus berjeda di saat kita sudah mencapai puncak. Sholat itu 5 waktu, itu semuanya puncak waktu semua. Gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya puncak waktu. Peluang-peluang penatnya banyak. Gitu. Nah, jadi sholat itu hadir sebagai jeda dari hari yang penat, pikiran yang penuh masalah, 5 kali sehari. Dikasih Allah, kita jeda untuk nggak mikirin dunia yang pelik ini. Dan cukup padanya dalam raga, hati, jiwa. Untuk bisa menyegarkan diri, meneduhkan hati, dan meredam kalut. Katanya gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat juga dihadirkan Allah supaya kita latihan mindful terhadap waktu. Katanya tuh. Gak ada hari yang berlalu begitu saja tanpa makna jika kita sholat. Kita belajar jadi orang yang menghargai waktu, memahami bahwa setiap hal itu ada waktunya gitu. Dan disegerakan itu jauh lebih baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rukun menjalankan sholat ada yang namanya tumaninah yang sempat tadi kita bahas ya, mengambil jeda sesaat di antara gerakan. Ambil jeda sesaat di antara gerakan. Aku pernah sholat ngebut. Aku pernah nggak sholat ngebut? Terus dia jawab di sini sering. Namun aku pikir apa makna tumaninah ini? Ternyata Allah sedang mengajari kita untuk mengambil jeda sebelum bertindak. Ambil jeda sebelum bertindak. A pause before making the next move. Mantap ini. A pause, ya, kita pause dulu sejenak before making move. Sebelum kita membuat gerakan yang lain. Supaya kita nggak jadi orang yang gerasa-gerusu. Bukan hanya dalam sholat, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, saat sholat, kita fokus sholat kan, nggak ada urusan siapa yang nelfon. Allah sedang mengajarkan kita terbiasa in the moment. Dalam hidup, biasanya kita cenderung fokus ke what's next, apa setelah ini, sehingga lupa menikmati saat ini. Kita lupa menikmati saat ini. Sholat membiasakan kita untuk fokus, membiasakan menghargai sekarang, teman-teman, gitu. Nah, teman-teman, kebiasaan itu kita yang membentuk sendiri, gitu. Jadi, tanyakan, untuk apa kita tuh sholat? Untuk Allah kah? Ya? Atau untuk diri kita sendiri? Dalam sholat kita latihan jeda, latihan sabar, latihan fokus, latihan menghargai waktu, ya, dan latihan berada di, ya, merasakan, ya, kita tuh sedang berada di saat itu. Saat sholat itu kita tidak rasakan lagi sebagai kewajiban, insya Allah gitu. Nah, inilah kita pada akhirnya bisa merasa jauh lebih dekat dengan pertolongan Allah dengan berjeda saat sholat, gitu ya. Jadi jedanya yang Allah titipkan kepada kita tuh sebenarnya berlapis-lapis dalam setiap ibadah, teman-teman. Ya, bahkan ibadah yang kalau tadi haji susah gitu ya, kita harus sana dulu, ternyata Allah titipkan makna yang indah banget di sholat, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, tadi karena jeda itu adalah istirahat, tapi ternyata istirahat itu nggak diem gitu. Istirahat itu bergerak, ya. Istirahat itu tetap bergerak. Adapun yang diam-diam itu tadi cuma sejenak doang gitu. Banyaknya bergerak lagi, move lagi, cari lagi pertolongan Allah.
cari lagi. Bismillah. Nah, jadi aku sedikit cerita nih ya tentang kemarin berjeda. Jadi kisahnya adalah saat aku sampai puncak. Puncaknya adalah saat aku menerangkan apa sih gitu ya resolusinya teman halal waktu itu di acara Kat Semarang kalau nggak salah. Wah, sudah menyusun resolusi untuk teman halal dan lain-lain gitu. Ketika aku dihadapkan dengan beberapa persoalan yang itu terjadi dalam satu waktu gitu. Termasuk terkait teman halal juga. Tapi jujur langsung betul-betul merasa berada dalam kebuntuan gitu. Maksudnya apa yang harus aku lakukan saat ini ya Allah gitu. Karena rasanya aku sangat-sangat takut salah gitu dengan pergerakan diri aku sendiri. Tapi aku berdoa baca lagi kisah Bunda Siti Hajar kayak gitu ya. Jadi aku kalau ngerasa butuh aku selalu baca kisahnya Bunda Siti Hajar. Selalu baca lagi. Ya Allah gitu sampai bener-bener nyesek gitu bacanya tuh ya. Ngebayangin dan lain-lain. Sampai akhirnya ada suatu momen yang akhirnya mengharuskan aku untuk aku bergerak. Aku penuhi ya Allah gitu. Aku harus lebih bergerak. Akhirnya aku men-challenge diriku saatnya aku silahim nanti ya aku melakukan safar gitu. Ya Allah, doa terbaik itu di safar gitu ya. Di safar, kemudian saat puasa gitu kan. Terus juga ya pokoknya di sana ini banyak tantangannya gitu ya. Enaknya sih kan denger lagu ya teman-teman. Tapi di safarnya akhirnya aku bisa mendengarkan lebih banyak kajian gitu. Harusnya ya enaknya denger lagu. Tapi di safar ini banyak membawa aku akhirnya memaknai gitu. Masya Allah makna Rabbul Alamin tuh dalam sekali. Mungkin kayak disebutin doang Rabbul Alamin gitu kan kalau di rumah di kamar yang ya penuh dengan sekat gitu. Tapi kalau pas aku lihat di jalan, sungai dengan arus yang deras itu karena hujan terus gitu kan ya Allah. Ini mau diurus sama Allah. Bumi yang seluas ini aja diurus Allah gimana aku gitu. Allah, aku tahu ini pasti nih ada zam-zam yang sedang engkau siapkan. Tapi di mana aku bisa menjemputnya ya Allah kayak gitu. Apalagi ya Allah gitu. Ya minta aja ke Allah gitu kayak benar-benar ngomong gitu, ngobrol ke Allah tuh. Ya akhirnya waktu udah ke Rahim Kenatia gitu ya, di sana di Sukabumi juga banyak sekali hal-hal yang akhirnya aku maknai gitu ya di dalam jedaku. Jadi teman-teman jeda itu tidak lagi-lagi ya jeda tuh nggak hanya diem gitu, nggak hanya di kamar yang akhirnya udah mau jeda dulu mau istirahat ngapain misalnya nonton drakor gitu, ngapain akhirnya nonton Netflix nonton apa gitu. Ya hati-hati dalam memilih jeda kita gitu. Apakah jeda kita ini bisa membuat kita lebih recharge untuk bisa melanjutkan next step kita, atau jangan-jangan jeda ini malah melenakan kita gitu. Makanya tadi aku men-challenge diri aku, ya Allah ini apalagi gitu. Alhamdulillah akhirnya ternyata Allah langsung berikan cahaya ilmu gitu. Yang selama ini aku merasa buntu, ya buntu karena belum ada ilmunya aja teman-teman. Kalau udah ada ilmunya terang semuanya. Oh kayak gini maksudnya gitu. Jadi ya pokoknya mah permasalahan aku atau kerumitan aku yang aku tersimpan selama puluhan tahun gitu ya dalam kehidupan aku semuanya menjadi terang dan jawabannya tuh setelah aku pulang dari safarku gitu dari Sukabumi. Terus hari Ahad ada momentum aku berguru sama Ustadz Adrian Rusmi. Insya Allah terjawab sudah di sana. Oh, ini zam-zamnya gitu. Akhirnya aku nangis di sana gitu. Ya Allah makasih. Ya Allah ini zam-zamnya Masya Allah gitu. Akhirnya, tapi ini belum selesai gitu. Ini harus ada momentum lain yang aku harus cari lagi nih gitu ya. Aku harus lebih persisten lagi nih di antara safa dan takwah gitu. Lebih semangat gitu teman-teman ya. Di semangat dalam jeda itu kita juga harus tetap bersemangat. Karena tadi ada rasa optimis dan lain-lain bahwa pertolongan Allah itu dekat ya. Ya sekian aja kisah aku ya. Dan aku mau memberikan sedikit tips jeda ya teman-teman. Cuman 2 aja tips jeda. Apa?
Yang pertama perhatikan waktu dan yang kedua kabari teman. Ya, teman-teman, kalau kita jeda, dari tadi kita dengerin ya, sejenak bahasanya tuh, sejenak artinya tuh sebentar banget gitu. Kalau kelamaan namanya bukan jeda gitu ya teman. Ya, nanti beneran berhenti gitu. Apa ya istilahnya berarti kalau bukan jeda? Ya, artinya perhatikan waktu. Mari kita challenge diri kita sendiri. Waktu itu aku pernah sharing sama Natia. Aku sangat-sangat men-challenge diri aku untuk berjeda. 1 minggu aku press 5 hari, dan 5 hari aku press lagi ke 3 hari, 3 hari aku press ke sehari itu cuma beberapa jam, dari beberapa jam, beberapa detik, gitu. Berapa menit, berapa detik. Itu harus kita manage gitu. Karena kalau kita tidak punya ini ya, nah kita akan bablas gitu. Seriusan. Makanya banyak yang jeda ujung-ujungnya malah bablas gitu. Niatnya reach gitu. Ujung-ujungnya malah ya lebih low bed gitu belumnya. Hati-hati, perhatikan waktu. Yang kedua itu kabari teman-teman. Jadi please ya, kalau kita mau berjeda, kabarin dulu teman-teman terdekat kita minimalnya. Gitu. Ya kan nggak tahu gitu kalau misalnya lagi berjeda atau misalnya aku butuh waktu memaknai atau aku butuh waktu untuk solusi. Mungkin kalau teman kita nggak tahu gitu ada apanya, terus nanti dia bingung gitu. Bingung harus ngapain, harus menyikapinya seperti apa, harus meresponnya seperti apa gitu. Apakah aku harus mendengarkan, apakah aku harus nyemangatin, apakah aku harus menemani. Nah, itu kan hal-hal yang menjadi pertimbangan teman kita sebagai orang yang paling dekat dengan kita gitu. Makanya penting gitu untuk mengabari teman-teman terdekat. Minimalnya, teman-teman aku butuh jeda dulu ya, aku mau memaknai, kita sama-sama ya, semoga di waktu ini kita bisa sama-sama memaknai nih ya, misalnya. Kita dan tetap tadi ya batasi misalnya. Nanti insya Allah akan aku hubungi lagi kalau aku masih ada waktu hari Senin misalnya. Hari A kabari. Jangan sampai tiba-tiba lost gitu. Kan jadi bingung gitu. Akhirnya nyari ini mana gitu teman kita. Dicari sama kemana-mana gitu. Ya hati-hati, bisa jadi itu zolim teman-teman. Ya, kita malah membuat teman kita punya prasangka-prasangka gitu. Teman kita udah berusaha husnuzon gitu. Karena kita yang membuat ruang adanya ya tadi ya prasangka-prasangka negatif, ya kita juga yang membuka jalannya ya. Jadi zolim ke teman gitu. Nah, ini jeda 2 aja, perhatiin waktu dan kabari teman. Dan tentunya jangan ini ya, tadi jangan kalau jeda tuh maksudnya jangan yang membatu gitu, enggak teman-teman gitu. Berat lah. Diamnya sejenak, tarik nafas, tadi atur nafas dan kemudian ciao lagi gitu ya. Allah wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab teman-teman. Maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan aku berikan kepada Natia. Silahkan. Masya Allah. Ya, jazakillah khair Fitri atas sharingnya tentang jeda ya kan. Jadi jeda itu tadi ditekankan sama Teh Fitri ya, berarti sejenak. Sejenak ya, jangan kelamaan. Ada Teh Cibi, Masya Allah. Baru kebuka. Ya, berjeda itu berhenti sejenak teman-teman. Dan waktu terbaik, ya waktu yang tepat ketika berjeda itu adalah ketika di puncak ya. Tuh. Ya, kita mah seringnya masih di lembah, kayaknya tuh baru landai gitu. Ngerasa butuh jeda deh gitu. Padahal ya lagi apa ya? Lagi landai-landainya gitu, harusnya emang lagi kencang larinya. Pas nanjak ya makin butuh jeda. Padahal harusnya pas nanjak itu pas kita lari cepet-cepet gitu ya sampai puncak. Nah, pas puncak barulah berjeda gitu. Ya, teman-teman dari pemaparan
Teh Fitri barusan tentang jeda, ya terkait jeda. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing, boleh banget. Boleh di chat atau boleh open mic juga. Silakan. Boleh ini nggak cerita sedikit? Boleh Kang Fadil, mangga. Ya, Silakan Kang Fadil. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi mohon wabarakatuh. maaf sebelumnya tadi juga sebenarnya saya memang lagi mumet-mumet masalah UKT sih sebenarnya. Cuman lagi tadi nyambi juga sih masalah UKT biar ada pengulangan karena kan saya cuma tinggal skripsi doang. Jadi mohon maaf tadi agak-agak tadi foto-foto itu sebenarnya foto formulir gitu. Kalau lagi G Drive gitu. Mohon maaf sebelumnya kalau saya juga tadi agak nggak fokus, tapi saya agak nangkep sedikit tentang masalah jeda gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, jadi gini ya masalah jeda ya. Saya juga jujur ini juga lagi ngalamin nih. Ini ngalamin tuh ada dua. Pertama masalah tentang skripsi, lagi-lagi skripsi. Memang nggak bosan. Saya tuh memang skripsi tuh emang lagi mumet banget. Ya, saya udah berusaha ngejain apa yang dievaluasi ya saya kerjain, tapi lagi-lagi gitu. Dosen yang slow respon kan gitu. Saya juga sebenarnya pengen mengingatkan ke dosen, Pak bisa lagi kapan, Bu bisa lagi kapan. Tapi kan saya udah masuk ke grup salah satu dosen pembimbing saya. Cuman saya mau bilang gimana ya, nanti khawatirnya saya mengganggu, cuman dikit doang. Saya bingung kan jadinya kan gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sih lagi hari Rabu saya udah dapat balas kan gitu. Balasnya ternyata keesokan harinya gitu. Sok kamu kirim filenya dulu. Tapi sampai sekarang belum ada balasan, mungkin entah lagi koreksi dulu atau gimana ya gitu. Saya juga jujur sebenarnya ada rasa iri, ada gitu. Bahkan di bawah tingkatan saya juga ada yang udah yang lulus, bahkan ada yang 3,5 tahun gitu. Tapi saya jadi sadar kan gitu bahwa ya kadang betul-betul saya tuh pengen banget gitu bisa cepat segera selesai kan gitu ya. Ya saya juga ini kan gitu. Tapi lagi-lagi kan memang butuh kesabaran kan gitu. Butuh kesabaran. Bahkan juga jujur sebenarnya harusnya saya targetnya Desember atau Januari itu maju Sempro atau SUP kalau kita pernah kenal. Tapi masalahnya belum tersampaikan gitu. Karena ya itu saya kendalanya karena itu saya udah bikin analisis SWOT. Salah satunya kendalanya adalah dosen yang slow respon. Makanya saya udah bikin tuh perkiraannya kayak gitu. T-nya itu kan ancaman ya. Ya itu jadi saya bikin tuh. Jadi salah satunya adalah dosen yang slow respon gitu. Makanya nih yang akhirnya jadi terhambat nanti materinya kelewat atau enggak kan gitu. Saya mikir kan gitu. Cuman berharap aja ada keajaiban kan gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua juga nih saya alhamdulillah banget hidroponik udah berhasil kan gitu kangkung. Meskipun juga kemarin tuh ada masalah ya karena juga memang mataharinya kurang, cahaya mataharinya kurang karena di sini juga sering hujan. Jadi ya hidroponiknya ada mengalami hambatan gitu. Jadi justru saya sempat cari kan gitu. Mana ya yang nanti buat terbaik buat untuk apa? Untuk membasmi hama ya. Oh ternyata memang itu kendalanya karena hujan kan gitu. Tapi nggak apa-apa kan gitu. Cuman tanya-tanya. Nah ini yang sekarang saya tuh lagi buat hidroponik buat nganu sawi. Tapi saya lihat kok nggak pecah-pecah kan gitu benihnya. Ini ada apa kan gitu. Saya jadi bingung kan gitu. Jadi agak kepikiran juga nih. Beneran agak kepikiran juga kok ini nyemainya kok mulai nggak pecah, nggak muncul ininya, nggak muncul apanya sih, nggak muncul ada daunnya, ada batangnya ini. Saya kemarin baru ganti tempat buat itu atau kalau misalnya yang berbusa itu, tapi tetap aja nggak tahu ini sampai sekarang belum muncul kan gitu. Ini ada apa ya gitu. Saya juga jujur sih sebenarnya memang butuh kesabaran yang mungkin antara jeda kan gitu ya yang tadi sampaikan jeda itu memang bukan berarti istirahat ya lalai kan gitu. Tapi ya itu saya juga memanfaatkan juga meskipun menunggu dosen ya saya juga sebenarnya yang kemarin saya sempat sampaikan mau pengen butuh apa ilmu bisnis kan gitu. Bahkan juga ilmu nikah kan gitu. Termasuk ilmu nikah bahkan juga mulai besok saya juga ikutin ilmu nikah kan gitu sampai akhir bulan sebenarnya tadinya nggak mau gitu. Khawatirnya nanti ada momen-momen kayak gitu. Tapi ya mau gimana kan gitu. Ini penting juga ya sudahlah saya ikutin aja lah kan gitu. Tadinya mau bisnis juga iya tapi ya saya hubungkan hanya untuk itu. Itu yang akhirnya saya jadi mikir juga di situ. Sama sekaligus saya juga ikut kelas desain juga kan gitu. Alhamdulillah mumpung gratis kan gitu ya. Ilmu itu mahal ya emang harus betul-betul cari kan gitu. Saya juga lagi jeda-jeda kayak gini ya ikut
ya webinar, terus sama kelas pranikah, sama ya kelas desain juga, biasanya juga biamahi juga desainnya. Bukan berarti saya juga nanti kayak ini, tapi ya seenggaknya kita punya ilmu juga, nanti kayak pengen desain iseng-iseng, atau mungkin nanti bisa jadi logo toko saya itu nanti bisa jadi akan inovasi. Ini yang akhirnya juga membuat saya juga bisa dapat insight-nya kan gitu. Apalagi ya? Terus juga ini yang akhirnya juga saya juga jadi sampai sekarang yang masih belum bisa realisasikan ya, masalah ini yang saya mumet tadi ya gitu ya. Memang kalau dibilang iri itu pasti iri sih gitu ya. Ya mau gimana kan gitu ya, saya ini juga kalau misalkan dituntut mulu ya saya khawatir nggak fokus gitu, diburu-buru serba buru-buru, tapi akhirnya berantakan juga hasilnya gitu. Tapi saya juga tetap tenang kan gitu ya, supaya juga saya terus berdoa supaya ya dosen saya tuh bisa pas respon kan gitu. Makanya saya tuh jujur nih mau ke Jakarta, saya mau nekat sebenarnya, nekat ke Jakarta. Kenapa saya mau nekat? Karena saya mau ketemu dosen, ya itu pertama ya, yang mungkin saya akan datangin ke rumahnya, bisa jadi gitu. Bisa jadi saya akan datang ke rumah, tapi ya lagi-lagi kan gitu, situasi kayak gini kan gitu. Saya mikir kan gitu, apalagi saya mikirin juga barang-barang di kosan saya masih berharga, itu masih di sana. Itu yang akhirnya jadi saya mikir juga gitu. Kepikiran kan gitu, yang akhirnya di sini juga yang ngebet-ngebet sini gitu. Ya, harusnya ini tapi ya berbuah kayak gini kan gitu. Cuman saya berharap aja sih ada apa ya, keajaiban gitu. Sempat ada ngeluh kan gitu. Kenapa yang lain gitu, teman-teman ya cek. Halo, dengar suara saya? Ya. Kenapa teman-teman saya itu ya mungkin juga pada ini kan gitu, tapi sementara kok saya juga nggak terlalu di slow respon kan gitu, pada pas ya mereka pada fast respon, kenapa saya slow respon kan gitu. Cuman tetap berharap kan gitu bisa ada keajaiban gitu, biar saya juga bisa ngejar materi kan gitu. Bahkan di bulan ini saya juga bisa segera maju sempro kan gitu, udah maju sempro dulu aja minimal kan gitu ya. Saya juga biar cepat kan ya, tadinya tuh saya kalau kemarin tahu ikutin yang sama Teh Isna ini Gelda itu ya, saya juga sebenarnya mau R&D yang tadi tuh, yang kemarin aplikasi bikin buku digital, tapi ya lagi-lagi kan gitu saya mikir kan gitu, ini waktunya mepet kan gitu, akhirnya saya bujuknya eksperimen aja gitu. Jadi ya udah sederhana aja, kalau mau nanti R&D ya sok, nanti kalau sudah lulus sok kamu mau ngembangin itu ya terserah, nggak apa-apa, jadi kan ya nggak beban gitu, dan maksudnya gaya-gayaan lah masalah kayak gitu. Saya juga jujur ya ingin ini juga sih gitu, supaya juga kita tuh memaknai jeda itu, yang kata Bang Amar, sebenarnya ini postingan Bang Amar tuh pernah di-share juga nih di IG-nya. Beliau itu mengatakan bahwa bukan berarti kita itu istirahat itu adalah kita nggak mau tiduran, rebahan, enggak. Ya kayak gini, jeda tuh termasuk kayak kita juga sebenarnya jeda nih. Bisa ada momen-momen yang akhirnya juga kita itu bisa ada nambah insight ya, ilmu gitu. Coba kalau misalkan tanpa ilmu bagaimana, yang tadi mungkin TVT juga tulis di status gitu, itu bagus banget. Masalahnya memang perlu guru, perlu orang yang expert di bidangnya. Oh, coba kalau nggak ada mereka, siapa yang mau ini gitu ya. Jangan sampai kita juga termakan juga dengan ini gitu. Saya juga masih heran juga nih yang masalah sholat kan gitu. Yang kemarin tuh di talk show-nya Mata Najwa kemarin kan bilang, kan ada kan sekolah itu menentang bahwa ini sholat duha itu wajib gitu. Padahal memang sholat duha itu sunnah, bukan wajib. Maksudnya apa? Wajibnya apa dulu? Itu sih paling. Saya juga jadi mikir juga insight-nya apa kan. Nah, mungkin ini juga mau sekaligus tanya ya ke Teh Fitri juga. Apa sih yang akhirnya juga menyebabkan kita itu memang harus bersikap sisi positif ya, ngambil sisi positif ketika kita jeda kan gitu. Bukan hanya berarti ya kita juga mungkin ya, kita kadang kalau misalkan kita sulitnya yang di situ ya, akhirnya ya kita juga jadi apa ya, jadi istilahnya ya agak bete juga kan gitu. Kita pengen jeda tapi ya kayak gini. Bagaimana ngambil sisi positif yang
Hanya kita juga untuk bisa menerima bahwa jeda ini ya harusnya kita lakuin juga seperti ini gitu, meskipun memang efeknya nggak sebesar yang kita lagi mumet-mumetnya gitu, misalkan mumet karena agenda ini sebagainya. Bagaimana menyikapi Teh Fitri seperti itu? Mungkin itu sih dari saya sih Teh. Masya Allah. Barakallah. Kang Fadil. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kang Fadil. Ceritanya dan pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab aja sama Teh Fitri, Teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Luar biasa banget. Kita sama-sama doakan ya Kang Fadil yang sedang Allah titipkan ujian ya berupa episode skripsi. Kayaknya setiap orang juga pernah mengalami ini ya, atau mungkin teman-teman sedang mengalami hari ini. Dan untuk skripsi juga aku dan Natia punya kisah tersendiri ya Nat ya. Betapa keajaiban Allah itu, wah benar-benar dekat banget ya Nat ya. Dekat sekali. Ya, kita sama-sama doakan semoga untuk Kang Fadil dan juga teman-teman di sini yang sedang Allah titipkan ujian berupa kesulitan, kerumitan, semoga Allah berikan kekuatan ya dan Allah berikan optimisme untuk bisa menjemput pertolongan Allah atau keajaiban-keajaiban yang betul-betul sebenarnya maha dekat gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iya, terkait tadi ya, misalnya skripsi. Aku sama Natia juga dulu pernah ngerasain kayak gitu ya, Nat ya. Mumet, terus alhamdulillah sih kalau kita masalahnya bukan dosennya slow respon, nggak dihadapin kayak gitu, alhamdulillah. Tapi mungkin beda ya ujiannya. Kalau kita waktu itu tekanan tinggi ya, Nat ya. Iya, bener banget. Saya tekanan tinggi tuh targetnya dalam banget gitu. Jadi dibandingkan dengan bidang kajian lain gitu atau kelompok-kelompok yang studi yang spesifik lain itu bebannya tuh paling besar tuh ya kalau misalnya dibandingkan sekilas ya kita kan nggak tahu ya detailnya yang lain mungkin juga sebenarnya lebih berat tapi tidak terlihat gitu. Nah, kami merasakan ya kita gitu yang paling waktu itu ya Nat ya paling gitu. Aduh, kayaknya tuh sebenarnya baru bikin latar belakang aja tuh udah beres gitu kalau di KPK lain gitu. Dulu membandingkannya seperti itu. Dan mungkin ya merasakan juga cukup terasa ya tadi waktu Kang Fadil cerita, wah terasa juga gejolak dan dinamikanya seperti apa pasti memang luar biasa kayak gitu. Tapi memang gitu ya, kalau berdasarkan yang waktu itu kita sama-sama rasakan ya Nat ya, Min kalau aku boleh memaknai sekarang gitu, ya mungkin kita harus mengalihkan fokus kita gitu. Terkadang kita tuh fokus dengan menganggap orang lain gitu masalahnya, ini enggak sih? Duh, dosen gitu, susah banget misalnya tadi diajak komunikasi, aduh susah banget buat ACC gitu, aduh gitu, kok kayak gini banget gitu. Sebenarnya bagi Allah mudah kan, sangat-sangat mudah gitu untuk ya mudah untuk meng-ACC, mudah untuk membalas dan lain-lain itu bagi Allah kan mudah banget gitu. Nah, tapi kalau kita fokus ke orang lain itu memang bakal capek sih. Yang aku rasain juga gitu. Jadi yang aku rasakan saat aku berjeda tadi ya di awal di Januari pertengahan sampai dengan akhir, aku berjeda juga ya benar-benar bergerak dan mencari gitu. Dan tentunya malah lebih ekstra gitu dibandingkan ketika tidak berjeda gitu. Belajarnya harus lebih ekstra. Sih teman-teman seperti apa. Nah, tapi sekarang aku maknain gitu. Jedanya aku sekarang tuh nggak nyalahin orang lagi gitu. Meskipun ya menurut aku tuh masalahnya di si A deh, atau nggak di si B misal ya ada sekilas-sekilas seperti itu. Tapi tuh enggak gitu. Jadi tenang aja, tenang. Terus kayak oh berarti ini Allah mau ngasih pelajaran ke aku yang harus lebih kayak gini gitu. Oh mungkin dari aku ada yang gitu caranya. Mungkin aku kemarin kurang fokus dalam memimpin misalnya. Terus atau enggak oh aku kayak gini gitu. Aku kurang bersyukur deh udah banyak ditolong Allah tapi malah gimana gitu. Nah, ternyata ketika aku fokus ke pembenahan diri aku gitu dan sempat ada permasalahan terkait orang lain itu beres sendiri loh Kang Fadil.
itu kayak surprise dari Allah gitu. Ketika kita fokus memperbaiki diri, Allah mah mudah gitu membukakan hati orang tanpa kita tuh menghubungi orang itu. Sumpah kayak ya Allah selesai sendiri gitu. Makanya aku titik puncaknya aku jeda itu aku mendapatkan lagi gitu. Akhirnya Allah temukan dengan oasenya tuh kalau ya bisa disebutkan oase ya. Tanggal 31 Januari kemarin gitu. 31 Januari wow gitu. Ya Allah, ini ternyata gitu. Nah, akhirnya bisa memaknai seperti itu setelah tadi mengejar gitu ya selama jeda tuh apa nih harus aku evaluasi lagi, tapi fokusnya ke evaluasi diri gitu. Misal tadi kan Kang Fadil ada beberapa garapan ya, misalnya ada skripsi, kemudian juga ada hidroponik lah, dan lain-lain ya, misalnya tadi. Nah, mungkin bisa diselesaikan satu persatu dulu gitu, untuk agar tidak wah rumit gitu akhirnya mumet. Karena yang aku rasakan kayak gitu sama Natia waktu skripsian ya Nat ya. Kita juga lagi bangun teman halal waktu itu ya di tahun kedua ya, tahun kedua teman halal 2018. Nah, kemudian kita juga harus skripsi gitu. Nah, memang egonya kita tuh pengen banget yang ngerjain teman halal lah ya Nat ya, karena kita tuh ya seneng gitu mengerjakan teman halal tuh gitu. Karena juga kita mimpinya di sana. Tapi gitu kan, ya kayak di Quran surat Al-Insyirah tadi gitu. Jika kamu sudah selesai dengan suatu urusan, ya langsung kerjakan urusan yang lain gitu. Nah, artinya kan suatu urusan kan di sini disebutkannya. Berarti ya jangan beberapa urusan gitu kalau kita nggak sanggup atau kita nggak mampu di saat itu. Karena kan kita yang bisa menilai ya porsi atau potensi di kita sendiri itu. Jujur aku waktu itu ternyata belum sanggup. Karena bagi aku skripsi itu sangat-sangat challenging. Sangat-sangat tantangan banget gitu. Aku tuh nggak suka sesuatu yang teratur gitu, sesuatu yang misalnya harus nulis dengan kata-kata yang baku dan lain-lain gitu. Bagi aku tuh sangat butuh effort dibandingkan ya di teman halal gitu. Kayak aku lebih suka desain gitu daripada aku harus bikin skripsi gitu. Akhirnya alhamdulillah Allah tolong aku dengan ya saling menguatkan dengan Natia gitu akhirnya di situ. Nah, tapi ya kita fokus. Oh, ya udah teman hal kita ini dulu ya, kita pause dulu gitu. Kita pause dulu, kita selesaikan dulu skripsinya agar apa? Agar nanti bisa segera gitu ke teman halalnya. Takutnya ketika kita ngerjain skripsi ya juga, teman halal juga ya juga, nanti nggak selesai dua-duanya gitu, nggak maksimal dua-duanya. Karena kami memaknai apa ya tadi kekurangan atau keterbatasan dari kemampuan kami gitu waktu di skripsi. Sedikit sharing aja terkait itu. Makanya waktu itu akhirnya pause dulu teman halal, adapun yang digarap tuh ya didelegasikan dulu kepada yang lain gitu. Waktu itu minta tolong ke Kang Isal kayak gitu ya. Yang memang udah nggak ada amanah skripsi. Gitu. Nah udah dari situ baru deh cus gitu ya. Alhamdulillah ternyata Allah berikan pertolongan-pertolongan gitu. Allah berikan kemudahan meskipun memang gejolaknya gede banget, tapi tadi kita udah sama-sama maknai setiap ujian yang besar gitu ya, insya Allah kadarnya tuh ya pertolongan Allahnya juga besar gitu. Jadi yakin aja, Kang Fadil sekarang lagi diujinya kerasanya berat banget kan, besar banget gitu. Bismillah, Allah juga sudah menyiapkan gitu ya pertolongan yang besar banget juga sebenarnya di depan sana. Tinggal kita yakini aja gitu. Kita benahi mana nih poin-poin yang memang harus kita benahi dari diri kita gitu. Siapa tahu memang Allah tuh berikan episode kayak gini atau disulitin dulu, dirumitin dulu biar kitanya banyak berubah gitu. Oh, dulu orangnya kurang fokus gitu. Aku ngerasa kayak gitu gitu. Aku kurang fokus, aku nggak disiplin. Ya Allah, Nat. Jadi guru kedisiplinan aku salah satunya Natia ya. Jadi ya aku nggak disiplin teman-teman, terus juga aduh pokoknya hal-hal yang menurut aku tuh berat banget gitu, hal-hal kayak gitu tuh. Tapi setelah aku iya tapi ini kan perlu, ini kan penting, disiplin tuh penting, buktinya sholat aja ada waktu-waktunya ya kan. Nah artinya ya bismillah gitu, aku harus berubah. Jadi ketika aku yang berubah, fokus sama diri sendiri, benahi, nanti Allah akan benahi lingkungan kita. Sehingga tadi terasa pertolongan-pertolongan Allahnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kalau sudah seperti itu, nanti pokoknya insya Allah akan terus positive thinking.
dengan sendirinya gitu akan positive feeling juga, nggak cuman thinking aja, nggak cuman kayak iya ini tuh positif tapi dipaksain gitu, tapi nggak dari hati. Oh iya ya Allah tuh mau kasih pembelajaran, oh iya Allah tuh sayang aku kayak gitu. Gitu aja sih, wallahu a'lam bishawab. Kembalikan kepada Teh Natia. Masya Allah, terima kasih banyak Teh Fit jawabannya. Semoga menjawab ya Kang Fadil ya. Ya itu sedikit cerita ya tadi yang mungkin mirip ya case-nya dan pembelajarannya mungkin bisa diambil gitu. Ya intinya kalau apa ya, kalau sedang rumit ya selesaikan satu persatu gitu ya. Butuh jedanya mungkin apa ya, jedanya dengan cara diselesaikan satu persatu gitu dan nggak diem gitu. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Tapi Betul. selesaiin satu-satu gitu. Gitu mungkin. Ya itu dari Kang Fadil tadi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang mau sharing, silahkan. Terakhir mungkin ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? 45. 21.45. Oke. Anjir, Siap, Anji. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja ya. Oke. Dari Natia mungkin ada yang mau ditambahkan poinnya. Oke, selama ini kan suka bersamai aku dan kita tuh Allah Akbar, pokoknya udah sangat-sangat mengalami banyak momentum yang gejolak-gejolak naik turun seperti ya Safa Marwah ya Nat ya. Gimana Nat? Iya, benar banget. Masya Allah ya. Iya, teman-teman, perjalanan aku sama Fitri itu ya kayak gitu, bener. Perjalanan Safa Marwah. Karena udah apa ya, banyak banget gejolaknya gitu ya, yang ya gak mungkin lah gitu ya, antara di dalam persahabatan, teman-teman, aku sama Fitri kan dari pas pertama masuk kuliah, bareng-bareng gitu. Gak mungkin gak ada gejolak, pasti ada gejolaknya. Dan setiap gejolak, pasti butuh jeda, teman-teman. Pasti butuh jeda. Nah, tapi dulu kita nggak tahu ilmunya ya, Fit ya. Cuma kayak ya apa ya, ternyata makin hari gitu ya, makin sini sama Allah ditunjukkan banyak jalan gitu. Ditunjukkan banyak ilmu-ilmu juga, belajar bareng. Akhirnya ya tadi kayak banyak konflik-konflik, terus kerumitan-kerumitan ya akhirnya kita dapatkan pembelajarannya gitu. Oh, ketika rumit skripsi harus kayak gimana nih gitu. Oh, ketika ada kerumitan yang lain harus gimana nih gitu. Akhirnya ya karena kita dapat ilmu bareng-bareng, udah kita aplikasikan bareng-bareng juga. Jadi apa ya, terutamanya di jeda ini kalau di flashback ke belakang ya, ternyata dulu ya, terutama ketika lagi bangun teman halal, kerasa banget ya Fit ya. Dulu tuh kita lagi selain lagi skripsian ya teman-teman, kita tuh lagi PPL juga. Jadi sambil ngajar dulu tuh. Jadi emang kalau di flashback lagi ke belakang, emang bener dulu tuh kita tuh mungkin ketika landainya itu lagi berlari gitu, lari banget. Dan dulu tuh karena karena kita punya visi ya, karena punya visi, jadi kayak capek itu nggak kerasa loh, nggak kerasa. Emang Betul, Pak. rumit sih iya gitu ya, rumit sih iya, tapi ya kita optimis gitu, pasti ada pertolongan Allah nih, gimana caranya gitu ya. Sampai qadarullah bener-bener kayak mimpi gitu ya. Hah, ini tuh ya bener gitu ya sampai sampai skripsi gitu ya, udah selesai skripsi, PPL selesai, teman halal jalan, Masya Allah gitu ya. Nah itu, akhirnya kita berjeda di mana? Berjeda di, kan ketika skripsi selesai ya, ketika PPL juga selesai gitu, kita jeda dulu sejenak untuk apa? Untuk berlari gitu ya, di teman halal waktu itu. Jadi ya teman-teman, apa ya, mungkin terkait jeda ini penting banget kita perhatikan ya. Penting banget kita perhatikan. Dan benar tadi ya, kalau kalau kita lagi ngerasa udah mulai turun kepedulian kita atau empati kita, ya udah jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Jeda dulu. Kalau kata Bang Amar mah mungkin bahasanya bukan jeda ya, menepi. Dan menepi itu butuh ilmu. Sama teman-teman ya. Berjeda juga butuh ilmu. Jadi bukan berarti kita diam, bergerak terus, cari ilmu terus. Karena ya tadi berjeda itu cuma sejenak. Setelahnya tarik lagi. Gitu mungkin ya tambahan sedikit dari aku. Ah, Ya kalau
nggak ada lagi yang bertanya kayaknya Teh Fit. Kita tutup aja ya. Ya, siap, kita tutup aja. Cukupkan. Ya, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan closing statement-nya mungkin? Nah, Masya Allah. Aku berdoa aja kali ya penutupnya. Aku berdoa untuk teman-teman semua di sini, untuk aku juga. Semoga Allah berikan kita kekuatan ya untuk bisa meneladani kisah ya atau entrepreneurship-nya Bunda Siti Hajar gitu. Sehingga ya ketika kita bisa memaknai setiap episode dalam kehidupan ini ya yang Allah titipkan ujiannya nggak selalu harus dalam bentuk kesulitan, tapi ada juga ujian-ujian kemudahan gitu ya. Ketika kita bisa memaknai, insya Allah semoga itu bisa membuat kita atau bisa menjadi jalan kita semakin dekat dengan keridhaan Allah gitu ya. Sehingga betul-betul ya kita nanti Allah pertemukan lagi di surga. Ya, sesuatu yang Allah tawarkan dan mahal sekali. Ya, semoga Allah ridho kita bisa berkumpul di sana. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu libatkan Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, kembalikan kepada Teh Mat. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak Fitri untuk doanya dan pesannya ya teman-teman. Ya, karena waktunya sudah habis ya teman-teman, sudah menuju akhir waktu. Jadi, mari kita akhiri pertemuan kali ini, silaturahim kita di malam ini. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita. Semoga Allah terima amal kita yang dari tadi kita belajar bareng ya teman-teman, mengambil pesan satu sama lain gitu ya, entah dari cerita Fitri atau Kang Fadil atau dari jawaban teman-teman yang udah berpartisipasi aktif gitu ya. Semoga Allah ridho dan terima kita sebagai terima amal kebaikan kita malam ini ya. Catatkan sebagai pahala kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mari kita tutup pertemuan malam ini teman-teman dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup juga dengan istighfar sebenar-benarnya. Astagfirullahaladzim. 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 Dan kita sempurnakan dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat ya teman-teman di malam ini. Kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang kesalahan mungkin ya dari aku pribadi atau dari teman-teman yang sharing, mohon dimaafkan gitu ya. Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan sekali lagi. Terima kasih banyak yang sudah bergabung belajar bareng di sini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu? Nanti ya, boleh di stop dulu recordnya.